Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai isu terkait Pak Anies Baswedan yang kemarin dipanggil KPK mengenai soal Formula E. Karena masalah ini menjadi viral teman-teman, karena Pak Anies adalah salah seorang calon presiden yang diunggulkan yang akan bersaing di Pilpres 2024. Jadi wajar kalau publik membicarakan terkait isu tersebut, entah benar atau tidak. Yang pasti Pak Anies memang sudah pernah dipanggil KPK sekali terkait Formula E. Namun kalau kita lihat teman-teman, apa yang pernah disampaikan Pak Anies bahwa Formula E itu adalah program dari Pemprov DKI Jakarta, itu bukan program dari Pak Anies Baswedan. Dan formula itu sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta tentunya. Dan apa yang dilakukan Pak Anies tentu saja menjalankan amanah tersebut, dan dilakukanlah Formula E. Dan ajang Formula E itu sebenarnya adalah ajang untuk mempromosikan terkait Indonesia, terkait Jakarta, dan kalau keberhasilannya itu didapat, maka itulah yang akan membawa nama harum Indonesia di kancah internasional tentunya. Dan Indonesia adalah bagian dari negara-negara global, tentunya harus mengikuti perkembangan seperti Formula E. Apalagi di dalam Formula E itu adalah balap mobil listrik yang bebas emisi. Dan gelaran Formula E itu tentunya menjadi satu program yang ke depan bisa diimplementasikan di Indonesia juga di negara-negara lain. Terkait mobil yang bebas emisi, artinya bebas dari polusi udara karena menggunakan energi listrik. Itu yang diharapkan oleh Pak Anies, juga oleh negara-negara yang mulai mempromosikan terkait mobil berenergi listrik. Nah, terkait formula ini teman-teman, coba kita lihat tanggapan dari Pak Anies Baswedan yang isunya ini adalah bagian penjegalan terhadap Pak Anies Baswedan. Kita baca berita dari suara.com. Jawaban tak terduga Anies tanggapi isu KPK, hendak jegal dirinya maju jadi capres di 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal beredarnya isu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ingin menjegal dirinya sebagai capres 2024 mendatang lewat kasus Formula E. Ia mengaku tak mau langsung percaya dengan informasi tersebut. Menurut Anies, KPK merupakan lembaga yang bekerja secara profesional. Segala laporan yang diterima memang sudah sewajarnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang ada. Saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi harus menindaklanjuti, ujar Anies di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu 9 Oktober 2022. Hal serupa, kata Anies, juga dilakukan pihaknya selaku Pemprov DKI Jakarta. Setelah mendapat laporan, pasti ada penelitian sebelum mengambil keputusan. Sama seperti di Pemprov DKI Jakarta, kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak, tuturnya. KPK disebutnya akan menyelidiki dengan profesional mengenai kasus Formula E. Jika memang tak bisa dilanjutkan karena tak ada indikasi korupsi, maka akan dihentikan. Kalau benar diteruskan, kalau tidak benar ya sudah selesai. Kita hormati, saya percaya KPK menjalankan tugasnya dengan profesional, imbuhnya. Anies diketahui sudah sekali dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan soal kasus Formula E. Namun belakangan beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK. Ketua KPK tersebut diduga mendesak Satuan Tugas mengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebutkan bahwa jika memang ada penjegalan ke Anies, maka itu terkait dengan pemilihan presiden Pilpres 2024. Kita tahu Firly kan hasil negosiasi, masih ada perjanjian yang tak terlihat.
Dan baru terlihat sekarang ketika Firly meminta supaya Anies langsung ditersangkakan. Itu etikanya di mana? Kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya tayang Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Rocky, ada pola kejar-kejaran antara Firly dan pihak parpol yang akan mengusung Anies untuk dideklarasikan sebagai calon presiden. Jadi bekejar-kejaran agenda politik dengan agenda KPK. Dan orang akan anggap KPK akan tergantung isu politik. Kalau Anies semakin tinggi elektabilitasnya, akan dipercepat penangkapannya atau status tersangkanya, ujar Rocky Gerung. Ini adalah pekerjaan politis. Dari awal keterangan Pak Firly kan kayak petugas politik aja. Petugasnya siapa ya? Presiden, imbuhnya. Nah itu teman-teman terkait isu Pak Anies Baswedan yang ini dijadikan target untuk dijadikan tersangka. Jadi itu masih isu teman-teman, belum tentu kebenarannya. Karena menurut Pak Anies Baswedan bahwa KPK itu dianggap profesional dalam bekerja. Kalau orang mendapatkan laporan atau lembaga itu mendapatkan laporan, maka harus ditindaklanjuti dengan cara apa? Di cross check apakah laporan itu benar atau tidak. Sama halnya ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada laporan masuk, tentu Pak Anies akan cross check, akan meneliti benar tidaknya laporan tersebut. Dan ini kata Pak Anies, apa yang dilakukan KPK sudah tepat, yaitu segera menindaklanjuti laporan. Tetapi persoalannya adalah apakah Pak Anies melakukan tindak pidana korupsi? Ini yang sampai hari ini belum ditemukan. Dan pernah teman-teman Pak Anies menyampaikan bahwa kalau orang itu menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Bukan yang dituduh yang harus membuktikan, tetapi yang menuduh itulah yang harus membuktikan apakah Pak Anies itu korupsi atau tidak. Nah kalau itu tidak terbukti, maka batal itu tuduhan. Dan ini adalah satu keyakinan dari Pak Anies Baswedan bahwa Pak Anies tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari kegiatan Formula E. Dan saya pikir cukup mudah teman-teman, apakah Pak Anies itu mengambil uang dari Formula E, cukup dicek rekeningnya. Apakah ada di rekening Pak Anies Baswedan itu masuk uang dari Formula E. Nah, mengenai kegiatan Formula E, Pak Anies juga pernah menyampaikan bahwa program ini adalah program dari Pemprov DKI Jakarta yang sudah disetujui oleh pihak DPRD. Karena itu Pak Anies menjalankan tugas itu, menjalankan tugas kegiatan Formula E. Dan imbas atau efek dari Formula E itu tentunya berdampak kepada masyarakat warga DKI Jakarta, di mana ada perputaran ekonomi yang angkanya juga triliunan rupiah teman-teman, perputaran ekonomi. Jadi hotelnya laku, makanan minuman laku, transportasi laku. Ini adalah imbas atau efek dari kegiatan Formula E. Belum lagi pesan yang ada di dalam Formula E, yaitu terkait kendaraan bebas emisi dengan menggunakan energi listrik. Ini kan sesuatu yang luar biasa ke depannya. Jadi yang targetnya itu bukan saat ini tetapi untuk jangka panjang. Jadi diharapkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga, ini diharapkan menggunakan energi listrik. Jadi ke depannya memang penggunaan bahan bakar Pertalite, Pertamax itu pada jangka panjang mungkin ini akan ditiadakan. Semua akan berganti dengan listrik yang ramah lingkungan, tidak ada polusi. Jadi ini adalah salah satu promosi terkait energi listrik yang akan digunakan untuk transportasi seperti kendaraan motor, kendaraan mobil. Ini adalah hal yang baik apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan kegiatan Formula E kemarin itu cukup sukses teman-teman. Bahwa kegiatan Formula E yang terbesar dan tersukses itu ada di Jakarta. Dan itu memang menjadi salah satu fakta bahwa pihak Formula E mengakui keberhasilan Formula E yang digelar Pak Anies Baswedan di Jakarta kemarin. Dalam waktu yang singkat, itu mampu membuat kegiatan itu berjalan dengan sukses. Ini bentuk keberhasilan yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Namun demikian, Pak Anies harus menghadapi terkait tuduhan-tuduhan, laporan-laporan ke KPK terkait dugaan teman-teman, dugaan korupsi. Tapi siapa yang ditarget dugaan itu sampai hari ini juga belum jelas. Dan Pak Anies sendiri sudah mengatakan sepeser pun tidak pernah mengambil uang dari Formula E. Kalau tidak percaya, maka perlu itu dibuktikan teman-teman. Dan yang buktikan adalah orang yang menuduh
Dalam hal ini siapa yang menuduh, itulah yang harus membuktikan. Tapi Pak Anies sudah bekerja secara maksimal menyelenggarakan Formula E, dan kegiatan keuangan Formula E itu sudah diaudit oleh BPK yang informasinya sudah 3 kali dan itu tidak ada masalah. Kalau BPK sudah mengaudit dan tidak ada masalah, apa yang dipersoalkan? Inilah yang sampai hari ini menimbulkan perbincangan di media sosial, teman-teman, terkait Pak Anies yang dipanggil KPK. Dan ada yang mengait-ngaitkan ini adalah persoalan politik, karena Pak Anies ini elektabilitas cukup baik. Pak Anies berhasil memimpin DKI Jakarta, dan tentunya Pak Anies ini diusung oleh warga masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan, dan salah satu orangnya adalah Pak Anies Baswedan. Jadi apakah benar-benar mereka itu takut kalau Pak Anies ini maju menjadi calon presiden dan menang di Pilpres 2024? Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.